Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri yang solih dan solihah yang hebat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar matematika. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika mengenai bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, tinggi, atau bangun yang memiliki ruang. Contoh bangun ruang balok, nah seperti ini rusuknya atau ruas garisnya ini, ya ini bagian sini dan sini berbeda ya. Nah ini namanya balok. Kalau kubus ini rusuknya atau ruas garisnya sama, ini seperti ini kubus. Ini dianggap sama ya, walaupun nggak sama ini panjang-panjangnya sama. Jadi ini kotak kayak dadu itu sama. Lalu yang ketiga ini tabung, bentuknya seperti ini. Dan masih banyak yang lain. Hari ini kita Pak Guru contohkan 3 saja ya. Masih banyak yang lain, ada prisma segitiga, ada 5 segitiga, ada bola. Nah, masih ada yang lain, tapi kali ini 3 saja ya. Kemudian selanjutnya kita menentukan sisi rusuk atau ruas garis titik sudut bangun ruang. Nah, ini bangun ruangnya adalah balok. Nah, namanya bangun ruang ini adalah nama bangun balok karena ada ABCDEFGH-nya, maka ditambah balok ABCDEFGH. Lalu jumlah sisinya ada 6. Sisinya itu yang bagian inilah, kotak sana, yang sana kotak, sini atas bawah, kanan kiri kanan ya. Jadi ada 6, yaitu ABCD, sisi ABCD, lalu sisi EFGH, lalu sisi ABFE yang sini, lalu sisi CDGH yang sana, lalu sisi ADEH, nah lalu sisi BCFG sini. Nah, lalu rusuk atau ruas garisnya ada 12, yaitu AB, lalu CD yang sini, lalu FG, lalu ini GH, lalu sisi ini AE, BF, CG, DH, lalu ini AD, EH, BC, FG ya. Jadi ada 12 rusuk. Nah, lalu titik sudut ada 8. Nah, titik sudut mudah sekali, tinggal di pojok-pojokan ini. Nah, tinggal pojokan, tinggal menuliskan huruf-huruf. Jadi titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, titik sudut H. Nah, hitung ya. Nah, kalau ini ya yang dimaksud panjang ya yang panjang, bagian yang panjang dari sebuah bangun. Lalu lebarnya ini, tingginya bagian ini. Ini adalah bentuk dari balok ya. Kemudian kita akan belajar pembelajaran 1 subtema 3. Nah, pembelajaran 1 subtema 3. Nah,
Anak-anak silahkan membuka halaman, silahkan disimak pada halaman 81. Nah, halaman 81. Silakan disimak halaman 81, yaitu mengenai nih pembelajaran 1. Nah, ini adalah anak-anak sedang bermain di tempat bermain, taman bermain. Nah, ini pada subtema 3 itu subtemanya adalah hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, ini anak-anak contohnya sedang bermain di taman bermain. Nah, ini harus menjaga kebersihan. Nah, mengapa anak-anak nyaman bermain di taman? Nah, karena tempatnya indah, rindang, sejuk. Nah, saya kira itu. Bisa juga ada tempat bermain atau ada alat permainan. Mungkin juga ada alat permainan di situ ya. Lalu bagaimana menurutmu syarat tempat bermain yang baik? Ya, tempat bermain yang baik ya yang bersih, lalu menyediakan alat permainan yang tidak berbahaya. Jauh dari tidak ada hal-hal yang dapat membahayakan bagi yang bermain di situ. Nah, itu syaratnya ya. Jadi bersih dan tidak ada hal-hal yang membahayakan di tempat bermain itu. Siapa yang menjaga kebersihan kebersihan tempat bermain ya? Kita semua. Nah, semua orang harus menjaganya. Nah, artinya ya kalau lewat tempat bermain ya jangan merusak atau mengotori. Yang bermain juga harus menjaga kebersihan di situ. Apa yang kamu lakukan jika ada anak yang mengotori taman ya? Diingatkan agar tidak mengotori taman. Kemudian halaman selanjutnya. Nah, ini ada cerita. Nah, percakapan Pak RT dan anak-anak. Ini ya intinya supaya menjaga kebersihan. Ini kan tidak bersih. Setelah bermain anak-anak tidak membersihkan. Nah, harusnya dibersihkan. Atau saat bermain kadang kan mengotori, setelah selesai ya dibersihkan. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, silakan dijawab berdasarkan bacaan. Kemudian ini adalah ada tempat bermain yang kotor. Ini ada pertanyaan. Lalu anak-anak bisa menjawabnya di sini. Apa yang kamu lihat pada gambar taman bermain di sampingnya? Itu taman bermain yang kotor. Maukah kamu bermain di taman seperti itu? Ya, mungkin saya tidak mau. Nah, alasannya apa? Nah, karena tempatnya tidak nyaman karena kotor. Nah, kan seperti itu saya kira. Apa yang kamu lakukan jika melihat keadaan tempat bermain seperti itu? Ya, membantu membersihkan tempat bermain itu. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke halaman selanjutnya ya. Ini masih ya mengenai taman bermain ya. Ini anak-anak bermain di taman bermain. Nah, yang ini ya. Kemudian ini bawahnya ini melukis karya 2 dimensi, karena memang gambar lukisan itu kan hanya ada panjang dan lebar, maka termasuk karya 2 dimensi. Nah, ini suruh alat-alat dan bahannya apa? Ya, alatnya ya kertas HVS atau kertas gambar atau kertas HVS, lalu pensil, pewarna, penghapus, nah, mungkin ditambah penggaris boleh, nah, seperti itu, pastel atau cat air, rautan bisa juga. Kemudian dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, ini mengenai benda yang bentuknya kan, benda-benda itu biasanya menyerupai bentuk bangun ruang. Nah, ini contoh bangun ruangnya. Ini ada coklat, bentuknya seperti balok. Nah, ini nama ruas garis balok ini kan
ruas garisnya. Nah, kalau ini ruas garisnya ya ini yang pas garis-garis ruas garis itu kan AB. AB tadi udah Bapak terangkan BC, C CD-nya mana D-nya? Nah, CD, nah, AD. Jadi yang pojok-pojokan, garis di pojokan itu adalah ruas garis atau rusuk ya. Kemudian bawahnya ini adalah kubus, bawahnya ini prisma segitiga, lalu bawahnya ini namanya 5 segi 4, bawahnya namanya prisma segi 6. Nah, tuh. Kemudian sebaliknya anak-anak menuliskan ruas garis atau rusuk. Tadi udah ada contoh dan juga saya terangkan Bapak di depan tadi. Nah, ini rusuknya itu ya ini rusuk AB, CD, EF, GH, BC, AD. Ini ada 12 ruas garis, tinggal nuliskan ya. Silahkan dibaca. Sudah saya terangkan, anak-anak pasti sudah tahu. Nanti kalau belum tahu, baca lagi. Insya Allah tahu. Anak-anak, hari ini cukup itu pertemuan kita. Kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.